membantu kita mempermudah. Kalau di sini kalau kita tarik, lemes banget, kita harus bantu. Agak ganggu banget sih pengaturan jok di depannya ini. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi bersama kami, Reza Rever. Beberapa waktu lalu kami membuat video tentang 10 kelemahan dari Hyundai Creta, 10 kelemahan dari Hyundai Stargazer. Dan kami lihat di komen-komen, jangan cuma Stargazer dong yang dibikin, jangan cuma Stargazer dong, lawan-lawannya juga dibikin. Bikin dong bang, Expander juga. Oke, sesuai request kalian, ini dia 10 kelemahan dari Mitsubishi Expander. Tapi nggak cuma kelemahannya juga, ada kelebihannya juga. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog 10 kelemahan Mitsubishi Expander facelift dan juga kelebihan dari Mitsubishi Expander facelift. Ya, seperti biasa kita akan memulai dulu dari kelemahan Mitsubishi Expander ini. Kelemahannya ada 10 sudah kami buat, sebenarnya memang bisa lebih lagi, tapi ya kita buat aja 10. Yang pertama yaitu adalah lampu ini. Ini bukan DRL. Di saat kembarannya bisa membuat DRL dan di saat di yang varian yang diekspor ke Filipina, Vietnam, Thailand, itu semuanya jadi DRL di sini. Di market Indonesia ini masih LED positioning lamp. Dan lampunya kalau kita paksa nyalain gitu ya, lampunya lampu kotak gitu, ini tipis banget lampunya. Jadi kayak kurang stance gitu, malah lebih terang lampu LED positioning lampnya yang varian pre-facelift. Jadi lebih sampai sini. Ini tuh lampu yang LED positioning lampnya cuma dari yang ujung paling kanan sini dan sana paling kiri sampai ke 3 baris saja. Terus di sini hanya garis tipis. Sisanya nih hanya untuk sen yang juga masih bohlam. Jadi sayang banget ya, agak sedikit merusak dari desainnya yang sebenarnya agak bagus nih. Desainnya lebih bagus ya. Sekarang perubahannya sudah lebih major, tapi harusnya ini bisa dibuat DRL lah. Buktinya bisa kok di market luar negeri jadi DRL, kenapa di Indonesia masih LED positioning lamp. Yang kedua, yaitu adalah lampunya. Oke, sekarang lampunya sudah berubah. Sudah pakai kayak mini projector gitu ya. Udah tidak lagi kayak yang pertama kali keluar kan kotak, terus bohlam. Waduh, udah pencahayaannya nggak karuan. Udah habis itu ke bawah lagi ya. Habis itu di facelift kan pakai LED, tapi LED-nya masih LED reflektor, yang mana juga masih kurang fokus. Jadi masih kurang pas gitu ya. Sekarang sudah lebih better dengan adanya 3 proyektor LED. Dia bagus yang menyala full lampu terangnya, paling lampu besarnya itu dia 2, dan yang high beam-nya yang paling dalam gitu. Tapi menurut kami untuk malam hari itu masih kurang terang. Apalagi ditambah untuk fog lamp-nya secara standar dia masih halogen biasa. Dan ditambah lagi dengan harga dia sudah di 300 jutaan ke atas, rival-rivalnya sudah rata-rata ada yang pakai auto headlamp. Seperti di Stargazer dan juga R3 sudah pakai auto headlamp, ini masih belum. Nomor 3 yaitu adalah spionnya, atau lebih tepatnya di auto retract dan juga auto folding dari spion ini. Ini ganggu banget. Kami selalu bilang di video-video ketika di CVT War dibandingkan dengan yang lain, ini ganggunya luar biasa. Jadi mobil ini memang sudah dilengkapi dengan auto folding dan juga auto retract. Jadi ketika kita kunci, dia udah auto folding, bisa kita unlock dari sini juga gitu. Udah auto retract, bagus sih. Memang bagus, kayak mobil-mobil dulu tuh yang bisa kayak gini tuh hanya mobil-mobil kelasnya Alphard. Sekarang sudah turun ke kelas-kelas LMPV. Tapi di rival-rivalnya itu, misalnya kita masuk gang dan kita udah tutup spionnya, ketika kita unlock dia tidak akan terbuka. Kalau mobil ini, misalnya ya, kita nyalain mobilnya. Dah, terus misalnya masuk gang nih ya, terus kan gangnya sempit, nggak muat, kita harus tutup spion. Dah, terus kita matiin mobilnya. Dah, kita kuncikan dia tetap lock, bagus. Udah kita tutup nih dari dalam nih ya, supaya nggak kebuka. Kita datang nih, ini ceritanya ini tembok nih misalnya, terus kita unlock mobilnya, mepet gitu, kebuka. Bayangin nggak kalau ini tembok, dia akan ngelawan temboknya dan ini akan ngerusak dari spionnya. Apalagi yang varian Ultimate ini dia pakai chrome, jadi ini bakal mengganggu sekali. Kalau di rival-rivalnya itu bisa diatur
auto foldingnya ketika kita misalnya matikan, dia nggak akan langsung kebuka ketika kita unlock. Sedangkan di sini nggak bisa. Yang berikutnya yaitu adalah jok dari mobil ini. Ya, dia sampai varian tertingginya. Kalau dibandingkan dengan rival yang punya harga persis, disamain persis ya, itu rivalnya udah pakai kulit. Sedangkan mobil ini masih belum ada opsi kulit sama sekali. Itu sih ya nggak apa-apa lah ya. Kadang preference orang-orang, karena memang bahan fabric masih bisa lebih punya keuntungan, dia lebih empuk dan juga dia kedinginan kabin dia lebih bagus karena kulit tuh lebih cenderung lebih panas gitu kan. Tapi yang kami kesel dari joknya sebenarnya adalah bukan pada bagasinya. Bagasinya lumayan, dia kalau 3 baris tegak malah lebih besar sedikit dibandingkan dengan Stargazer. Tapi ketika kita lipat barisnya, nah ketika kita lipat baris 3-nya sih kalau dilipat oke, dia masih ada pelapis lagi belakang dari joknya nih, warna hitam, warna plastik. Jadi kalau kita naruh barang di belakangnya, dia tidak akan mengotori joknya. Tapi yang baris 2-nya, kalian lihat nih, ini nggak dilapis sama sekali. Jadi kalau ketika kalian lipat baris 2-nya, kalau kalian bawa barang yang besar dan juga lumayan kotor gitu ya, dia akan langsung mengenai kulit cover dari fabriknya. Dia tidak berikan lapis. Biasanya bahkan di mobil-mobil kelas Xenia yang pernah kami review ya, Xenia bekas aja yang pernah kami review, belakang itu kayak dilapis belikan kulit sintetis lah. Baru depannya tetap fabric gitu ya. Ini nggak ada sama sekali pelapis, tetap fabric. Jadi ini akan sangat kotor sekali, sangat mudah terkotori. Berikutnya yaitu adalah pengaturan height adjuster jok depannya. Oke, memang secara pengaturan lumayan lengkap lah ya. Dia setirnya udah bisa tilt teleskopik, terus juga dia bisa head adjuster, bisa maju mundur dan juga naik turun. Ini masih bisa. Tapi head adjusternya, kalau di saat rival-rivalnya ya, seperti yang di LMPV, dia pakai tuas terus kita naikin turun gitu. Dan yang naik dan turun itu keseluruhan dari joknya. Di mobil ini dia udah pakainya tuas yang diputar begini. Terus begitu kita putar, yang turun dan naik itu hanya dudukan joknya saja, tidak mempengaruhi bagian sandaran dari badan kita. Perhatikan. Ayo lebih detail. Kamera second angle, perhatikan. Nih. Lihat ya, yang naik cuma bagian ini doang tuh, lihat. Ini nggak naik. Di saat rival-rivalnya kalau pakai head adjuster, itu tuh yang ini juga turun. Misalnya kalau kita turunin yang dari sini yang pakai tuas kita turunin gitu, ini tuh turun juga yang bagian belakangnya sini. Ini enggak, dia cuma bagian yang diduduki oleh bokong kita saja. Tuh. Ini mengganggu sehingga kami tidak pernah bisa mendapatkan posisi duduk yang benar-benar pas sih. Meskipun dia sudah tetap memiliki pengaturan setir secara tilt dan teleskopik, tapi karena ininya saja yang turun, jadi kayak aneh gitu. Kita kayak mendelep ke dalam badan kita. Karena ininya juga nggak benar-benar turun, gitu. Ditambah lagi ya, misalnya kita habis ngerebahin baris joknya yang baris depan ini, joknya tuh kayak somehow lemes banget. Kita tarik ke atas, tuh, dia nggak langsung naik, lambat banget. Dan kadang, beberapa waktu, dia nggak mau naik, kita harus bantu. Tuh, harus kita bantu pakai tangan. Sedangkan rival-rivalnya, yang punya jok besar juga deh, seperti R3. R3 sama Expander tuh yang di kelasnya punya jok paling besar. Di R3 kalau kita tarik, dia langsung naik cepat gitu, membantu kita mempermudah. Kalau di sini kalau kita tarik, lemes banget, kita harus bantu. Agak ganggu banget sih pengaturan jok di depannya ini. Mitsubishi Expander tuh punya kenyamanan sebenarnya bagus. Tapi yang mengganggu adalah, ya, dia headrest bagian tengah ini kok nggak ada ya. Aduh, udah sampai facelift yang major pun, ini tetap belum ada headrest bagian tengah. Jadi kalau kita duduk di tengah sini, kita bener-bener kayak, aduh, leher sakit sini nih, bakal begini terus. Aduh, mengganggu sekali. Sampai-sampai varian dari Stargazer yang 7-seater, yang non-captain seat, ikut-ikutan kayak gini. Persis banget. Konfigurasi joknya sama persis. Dan konfigurasi armrest pun sama persis. Baru di faceliftnya majornya, untung aja Expander ngerubah. Di armrestnya dibikin jadi ada cup holdernya. Kalau enggak, sama persis nanti sama tetangga. Berikutnya adalah legroom dari Mitsubishi Expander. Expander itu secara dimensi, walaupun bukan secara wheelbase ya, wheelbase kalah sedikit, hanya 5 mm lah kalahnya sama Stargazer dan juga Kia Carens ya. Dia Kia Carens tuh 2780 mm, sedangkan Expander tuh 2775 mm. Jadi kalahnya hanya 5 mm saja secara wheelbase. Tapi secara panjang dimensi dari bodi mobil, Expander tuh paling besar, paling tinggi, paling panjang. Tapi secara legroom nggak tahu kemana semua itu. Nih, kami ini posisi duduk kami ya, ini tinggi kami 175 cm, udah disamain sama yang posisi mengemudi. Ini udah yang paling mundur, ini udah paling mundur. Legroom kami hanya mendapatkan sekitar 7 jari saja.
7 jari udah paling mundur. Ini udah paling mundur nih posisi duduk kami. 7 jari udah paling mundur. Paling maju, ya hanya ada 2 jari saja. Begini, ini udah paling maju. Tidak hanya di legroom baris kedua, baris ketiganya pun kami sudah tes dan bandingkan dengan rival-rival di kelasnya. Dia punya dimensi yang paling kecil di antara rival-rivalnya. Dia panjang legroomnya saja hanya di 775 mm. Dia kalah dengan R3 dan juga kalah dengan Stargazer. Kemana semua dimensi itu? Kekurangan nomor 8 adalah fitur safety yang tergolong minim untuk zaman sekarang. Apalagi mengingat harga dia sudah di harga 300 jutaan lebih ya, 307-100 tepatnya untuk varian Ultimate ini. Dibandingkan dengan rivalnya yang harganya 300 jutaan ke atas, dia fitur safety-nya tergolong minim. Kalau dibandingkan dengan rivalnya yang masih di bawah 200 jutaan, memang banyak yang sama yang fitur safety-nya minim. Tapi kan ini udah harganya 300 jutaan ke atas ya. Dia fitur safety-nya hanya ada traction control, airbag aja hanya ada 2. Terus juga dia belum dilengkapi dengan fitur safety aktif lainnya seperti ya blind spot monitoring, dari cross traffic alert, belum ada apapun itu. Adaptive cruise control juga belum ada. Cruise control biasa saja ya baru ada di varian Ultimate. Padahal yang harganya di atas 300 juta udah mulai dari yang varian Sport dan itu nggak ada cruise control. Jadi secara fitur safety mobil ini cukup minim sekali, tidak ada fitur safety yang menarik sih. Yang ke-9 yaitu adalah fitur idling start stop-nya yang kasar. Ya, mobil ini sejatinya anehnya, uniknya, pada saat di brosur itu fitur idling start stop-nya tidak di-mention. Padahal sejatinya itu fitur yang lumayan bagus untuk menjadi daya jual gitu ya ketika yang facelift majornya ini. Tapi uniknya sama Mitsubishi itu tidak ditonjolkan. Tapi akhirnya kami tahu kenapa tidak ditonjolkan. Pertama memang sepertinya itu hanya akal-akalannya Mitsubishi karena tahun 2021 ketika mobil ini mau meluncur, waktu itu sedang perubahan kebijakan menjadi kebijakan pajak kendaraan berdasarkan emisi. Jadi mobil-mobilnya waktu itu Expander yang facelift major ini dan juga Expander Cross yang dash lift-nya itu, Expander Cross yang dash lift itu semuanya tidak punya fitur idling start stop tapi tanpa di-mention di brosur. Aneh banget ya. Selain tidak di-mention di brosur itu, selain dia memang hanya untuk mengakali pajak emisi, itu juga satu lagi karena penerapan dari sistem idling start stop-nya ini kasar menurut kami. Ini ketika kami berhenti ya. Berarti sih bagus, dia bisa terus-terusan tiap hari dipakai. Dan ini menurut kami jujur harus kami akui, ini termasuk yang mobil yang tanpa sistem mild hybrid atau aki yang dibesarkan itu, tapi yang sistem idling start stop-nya bisa berkali-kali terus dipakai. Tapi ketika nyala lagi, kasar banget sih. Ini mobilnya tuh bener-bener bergetar satu mobil, rasanya kurang menyenangkan ketika dinyalakan. Meskipun dia sejatinya membantu efisiensi dari mobil, tapi jujur penerapannya ini agak kasar di sini. Kami pernah merasakan mobil-mobil yang ada di kelas mobil ini ya, seperti Toyota Rush, terus juga R3 Hybrid yang sudah ada idling start stop juga. Oke, R3 Hybrid wajar, dia ada sistem mild hybrid, akinya lebih besar dan ada baterai tambahan, jadi bisa menyokong ketika menyalakan mobil pertama kali. Tapi Rush aja yang nggak ada sistem itu, dia masih bisa lebih halus daripada mobil ini. Ini kami tes ya, ini kami berhenti lagi nih, baru bentar jalan, berhenti, mati, cepet banget. Secepat itu dan semudah itu mati. Dan nyala lagi juga bisa, tapi kasar menurut kami. Baik yang di Expander biasa dan juga yang Cross, kami sudah tes dua-duanya kasar sih. Yang terakhir adalah performanya. Performa dari mobil ini memang sejatinya karena ya tadi, performa mobil ini memang bukan yang juara ya. Meskipun kalau dari diem, kalau dilihat mobil ini kesannya kayak mobilnya performanya tinggi, apalagi Mitsubishi terkenal ya, apalagi dan juga mobil ini dipakai di rally sama Rifat Sungkar dan juara lagi. Tapi mesinnya dia mesin yang cukup berumur, tahun 2005 sudah pernah dipakai, kodenya juga masih sama, 1500 cc dengan tenaga 104,7 PS dan torsinya di 141 Nm. Jadi memang bukan yang brilian-brilian sekali. Tambah lagi memang bodi mobil ini juga memang secara dimensi paling besar di kelasnya. Dia panjangnya aja hampir 4600 mm. Jadi memang agak cukup berat mesin itu untuk menggerakkan mobil ini. Sehingga performa dari mobil ini kurang maksimal. Tapi kita tes aja akselerasinya berapa. Ya, dia ngeden ya. Tapi bagusnya di RPM tinggi dia kayak ada sensasi ganti gigi. Iya, tuh kayak ganti gigi gitu ya.
dan 100. Ya, mobil ini untuk akselerasi 0 sampai 100 kami juga udah pernah tes sih sebelumnya. Hanya mampu dituntaskan dalam waktu 12,6 detik. Memang lebih better dibandingkan dengan previous pre-facelift-nya ya, yang mana masih pakai transmisi 4 AT-nya. Sekarang pakai CVT malah bisa lebih kencang, tapi tetap aja sih. Ya, masih 12 detikan, termasuk yang agak lambat lah bagian belakang-belakang. Kami pernah tes L4 LMPV yang cukup famous di Indonesia, mulai dari Stargazer, Avanza, R3 yang hybrid, dan juga Expander ini. Expander paling belakang. Ya, kalian pernah nonton ya CVT War yang ini? Emang Expander paling boyo tenaganya. Memang mobil ini sepertinya lebih mengincar kenyamanan deh. Karena kami juga rasa secara performa lainnya seperti handling saja untuk berbelok seperti ini, nah, rasa limbungnya. Kita zigzag seperti ini, kurang menarik juga mobilnya. Jadi, ya ini kita belok cepet ya. Ya, terasa sekali badan kami kelempar ke samping. Wah. Ya, despite dari kelemahan-kelemahan tadi, tapi mobil ini juga tetap memiliki 10 kelebihan. Yang kita mulai dari pertama, yaitu desain eksteriornya. Jujur, walaupun desain itu adalah sebuah, ya beda ya, nilai penilaian orang-orang tuh beda-beda terhadap desain, tapi harus kami akui, kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, Mitsubishi Expander tuh desainnya nggak punya flaw sama sekali. Mulai dari yang bagian depan dengan dynamic shield terbaru, T-shape headlampnya yang terbaru ini, apalagi kalau malam hari nyala, bagus banget. Sampingnya dengan velg terbaru yang sudah 17 inci, di saat rival-rivalnya masih bertahan di 16 inci, bahkan masih ada yang 15 inci. Belakang, desain baru yang sekarang lampunya sekarang makin tebel yang pada bagian belakang ya, jadi makin gagah lagi, membuat mobil ini tuh kayak gak cocok masuk di kelas LMPV, cocoknya udah masuk kelas SUV. Karena secara stance, dia keren banget sih, mulai dari depan, samping, belakang, dia nggak punya flow sama sekali. Berikutnya itu adalah ground clearance dari mobil ini. Secara dimensi, mobil ini memiliki dimensi yang paling besar di kelasnya. Oke, kalau secara wheelbase kalah lah ya sama Stargazer, sama Kia Carens. Kia Carens gak sekelas ya? Mobil ini mencapai 4.595 mm. Artinya hampir 4.600 mm. Itu udah kelas kayak medium SUV yang besar ya. Kayak kelasnya CR-V, X-Trail, yang mana memang udah panjangnya di 4.600an mm. Jadi ini lumayan panjang. Dan ground clearance ya lebih tinggi dibandingkan SUV medium itu. Dan bahkan bisa disandingkan dengan SUV leather frame yang harga 500 jutaan seperti kakaknya si Pajero Sport dan juga Fortuner. Karena secara ground clearance, mobil ini bisa mencapai 220 sampai 225 mm tergantung variannya. Jadi yang tertinggi itu di 225 mm. Tinggi banget, sedangkan rival-rivalnya mentok-mentok di 200, mentok-mentok di 185, 195. Ini 225, jadi aman banget. Dan gak cuma ground clearance, approaching dan juga departure angle, semuanya mantap banget. Cocok kalau misalnya kalian cuma pengen punya satu mobil nih, dan pengen daerah yang kalian lewati itu jalannya kurang menyenangkan, kurang bagus, belum tersentuh aspal, mobil ini siap diajak off-road. Berikutnya adalah kualitas dari bahan material bodinya. Dia ini ya, penutupan pintunya, baik yang di depan ya, tuh, ini tebel banget loh. Walaupun ya pada gagangnya ini kami agak ganggu ya, sama seperti si Pajero Sport. Di gagang ini agak ganggu banget. Kayak feels cheap. Kalau di beberapa rivalnya ada yang lebih solid. Tapi pas penutupan pintunya, ini tebel banget. Kami sudah merasakan di Stargazer, di R3 yang bahkan terkenal ya, karena kan sering pakai Indian Steel. Ini menurut kami sama mobil ini secara kualitas kalah sih. Lebih tebel mobil ini. Kita tutup dari luar, kita tutup dari dalam, semuanya tuh terasa padat gitu. Interiornya, kualitasnya padat banget dibandingkan dengan misalnya Stargazer yang mana masih ada beberapa flaw pada bagian eksteriornya, masih kurang solid secara eksterior. Mobil ini memiliki bahan material yang lebih solid. Berikutnya adalah desain interior dari mobil ini. Selain desain eksterior yang menarik, tapi desain interiornya juga nggak kalah. Harus kami akui, desain interior mobil ini adalah yang paling bagus di kelasnya. Siapa? Coba sebut. Stargazer. Punya taplak talenan di sini. R3 outdated. Avanza Veloz, ya ampun, itu mirip sama kelas LCGC-nya ya kan. Ini jujur, ini bagus banget. Sudah mirip banget sama kakaknya si Outlander yang ada di luar negeri, yang nggak dijual di Indonesia.
yang mana dia berlapis ya. Ini ada kulitnya di bagian atas, soft padding, dilapis dengan kayu di bagian sini dengan silver lining, dan ada soft padding lagi di bawah sini. Dan head unitnya yang ala-ala floating ini semuanya berkesinambungan dengan setirnya juga yang milik Mitsubishi Lancer Evo pada waktu itu. Ini bagus banget sih desainnya. Ini warna beige tuh bagus, ini udah bagus banget, rasanya mewah. Ada lagi yang warna brown, yang di varian sport, itu lebih bagus lagi menurut kami sih. Tapi sayang, varian sport itu kelengkapannya luar biasa, bikin tidak worth it ya. Mulai dari velg, cruise control nggak ada. Jadi ya kalau kami sih nyaranin ambil yang ini aja. Walaupun interior beige susah dibersihin, tapi ya secara kasat mata tuh enak gitu, nggak ngebosenin dilihat. Yang berikutnya adalah sound system dari mobil ini. Memang dia belum dilengkapi dengan sound system premium dari brand-brand Bose, Infiniti, atau apapun itu ya. Tapi somehow kami sudah merasakan di Stargazer, kami sudah merasakan di Veloz, Avanza, R3. Mobil ini yang paling memiliki set sound system yang paling baik sih. Dia selain head unitnya memang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wired ya, ternyata head unitnya ini adalah keluaran dari Sony. Makanya mungkin secara output dia bagus. Dia bisa memberikan clarity yang bagus pada Twitternya, lalu juga bassnya tuh lumayan deep. Kami sudah tes di Stargazer dan rival-rival lainnya kelas LMPV, Mitsubishi Expander yang memiliki sound system paling bagus. Kelebihan nomor 6 yaitu adalah kekedapan dari kabin dari mobil ini. Ini sih juara banget ya. Kami pernah merasakan hampir seluruh LMPV di Indonesia yang terbaru ya, mulai dari Veloz, Avanza, Xenia, R3, Stargazer, dan juga Expander ini. Jujur, Expander yang memiliki kekedapan kabin paling baik di antara di kelasnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan mobil yang dengan harga lebih mahal, yang harganya 300 juta ke atas atau kelas yang lebih tinggi, menurut kami Expander malah masih memiliki kekedapan kabin yang lebih baik. Dia kedap banget ya, mulai kedap yang dari atas, road noise-nya, kedapan dari samping, suara dari sini, ini bener-bener kedap banget. Rasanya tuh kayak feel quality dari mobil yang lebih tinggi harganya. Luar biasa sekali. Kekedapan kabinnya, mobil ini kami pernah tes. Kecepatan ini, kami kecepatan 80 km per jam di tol seperti ini saja masih bisa mencatatkan 71 decibel meter. Itu bagus banget loh. Kecepatan tol dengan kondisi AC nyala lagi. Jadi bagus, nice. Kelebihan yang nomor 7 yaitu adalah electronic parking brake dan juga brake hold-nya. Selain memang memiliki fitur ini yang memang meningkatkan kemewahan dan juga ya keseamlessan dari mobil ini, fitur ini tidak hanya menunjang itu, tapi juga ya secara safety dia lumayan bagus. Karena misalnya kita electronic parking brake-nya masih on, tapi kita mencoba berjalan tanpa pakai seat belt, dia tidak akan auto release. Tuh, nggak mau dia. Tuh, malah memberikan peringatan di MID-nya. Jadi kita pakai seat belt dulu, baru dia auto release gitu. Bagus kan? Sudah bagus sekali. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan auto hold. Dan auto hold-nya ini kalau kita misalnya tiba-tiba di posisi N terus juga auto hold kan dia udah ngunci. Terus kita langsung lepas seat belt, dia langsung memberikan peringatan dan meng-cancel auto hold-nya dan langsung memindahkan ke electronic parking brake. Jadi secara safety bagus. Dan tidak hanya itu, electronic parking brake dan juga auto hold-nya ini memang secara sistem dia udah safety-nya seperti kayak mobil Eropa. Karena ada beberapa mobil di Indonesia yang dijual dengan electronic parking brake, dia kita tanpa harus pakai seat belt pun udah bisa lepas, udah bisa release, itu which is itu bahaya banget loh. Jadi tidak ada peringatan dari ininya. Dan yang kami suka lagi, ketika auto hold-nya diaktifkan, kita nggak usah capek-capek harus gas rem. Kita misalnya macet nih ya, berhenti, injak rem agak dalam, dia berhenti. Nah, terus udah di depan jalan lagi, tinggal jalan. Kita nggak usah gas rem dan terus tetap ada transmisinya tetap di D pun aman gitu. Tapi memang yang ada satu yang mengganggu tadi yang idling start stop ya, kalau kalian denger ya. Idling start stop itu kalau ketika nyala lagi emang agak ganggu. Jadi kalau kalian mau mendapatkan pengalaman yang seamless dengan auto hold dan juga electronic parking brake yang dengan ada fitur auto release-nya, menurut kami sambil matikan aja fitur idling start stop-nya. Tapi kalau kami pribadi sih kami tetap pakai idling start stop karena ternyata di dalam kota lumayan membantu efisiensi, apalagi kalau lagi macet-macetan. Kelebihan nomor 8 yaitu adalah kenyamanan dari suspensinya. Ya, tadi kami bilang sempat membahas sedikit bahwa joknya dari mobil ini memang lemahnya dia belum kulit, dia masih fabric. Tapi ada sedikit keuntungan dari fabriknya. Somehow fabrik dari mobil ini itu lembut banget, empuk banget, dan supporting banget. Kami pernah merasakan Hyundai Stargazer yang sudah pakai kulit ya.
somehow dengan joknya memang juga lebih kecil. Nih kami lihat joknya mobil ini melebihi tinggi kami ya, jadi benar-benar menopang kami dengan sangat baik, dan joknya sangat empuk dan suportif kanan dan kiri, jadi benar-benar meningkatkan kenyamanan. Meskipun secara suspensi menurut kami agak sedikit lebih empuk di Stargazer, tapi berkat joknya yang lebih nyaman di Expander, overall kenyamanan dari mobil ini dan juga Stargazer mirip-mirip, dan bahkan untuk beberapa occasion kami lebih nyaman untuk berjalan jauh bersama Mitsubishi Expander ini. Kesembilan, efisiensi dari mobil ini. Jujur, efisiensi dari mobil ini tuh sangat luar biasa. Terbantu banget, meskipun tadi kami bilang bahwa secara akselerasi dia boyo gitu ya, dan masih menggunakan mesin yang cukup tua. Tapi Mitsubishi pintar sekali memanfaatkan kelemahannya itu dan hanya sedikit mengganti transmisinya pada transmisi CVT dan memberikan tune up ulang dan menambahkan fitur idling start stop pada mobil ini yang walaupun memang kadang mengganggu ya, tapi bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik. Dalam kota saja, menurut pengetesan kami dengan metode full to full dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih mampu di 14,4 km per liter. Semua karena idling start stopnya bisa berkali-kali dipakai ya. Dan untuk rute luar kota, dia masih bisa di 18,2 km per liter. Jadi kalau di average kan, mobil ini masih bagus sekali, dan juga running cost dari mobil ini juga masih sangat efisien. Jadi cocok banget untuk keluarga baru, keluarga muda yang membeli mobil ini karena masih mengedepankan efisiensi tapi juga bisa bawa orang yang lumayan banyak. Yang terakhir, kelebihannya adalah dari mobil ini. Kalau kalian membeli mobil ini, kalian mendapatkan resale value yang sangat luar biasa dibandingkan dengan LMPV di kelasnya ya. Entah kenapa kami cari Expander tahun 2017 akhir sampai 2018 awal, dimana itu fase awal-awal peluncuran Expander ya. Itu harganya sekarang masih 200 jutaan ke atas, terutama untuk varian yang sport dan juga varian yang ultimate. Itu harganya masih 210, 220, padahal dulu barunya paling tinggi di 235 jutaan. Artinya depresiasinya selama 5 tahun hanya 15 juta saja. Itu luar biasa banget. Kalian cari sendiri deh di marketplace mobil bekas, itu luar biasa banget sih. Harganya nahan banget untuk varian Mitsubishi Expander. Apalagi yang sudah facelift 2020 ya, waktu 2020 awal. Itu lebih nahan lagi, lebih tinggi lagi harganya. Gimana kalau kalian beli yang varian ini yang terbaru? Itu ke depannya kalau kalian tipe yang suka kalau baru beli mobil udah mikirin buat jual lagi, pasti kalian seneng sama Expander karena aman. Tapi kalau kalian misalnya tetap tertarik untuk belinya yang bekas pun tetap bisa untung. Apalagi kalau kalian belinya melalui mybcaf.usecar. Karena di sana banyak banget pilihan mobil yang sudah tersertifikasi, sudah dicek sama BCA Finance, yang mana sudah lulus sertifikasi dari BCA Finance, yang mana pasti kondisi mobilnya bagus-bagus banget. Jadi kalau kalian mencari Mitsubishi Expander, ada juga di sana banyak banget. Dan pasti kalau kalian mau beli melalui mybcaf.usecar, kalian bisa pakai bantuan jasa leasing dari BCA Finance. Pagi sekarang lagi ada promo DP 10% loh. Jadi luar biasa banget. Jadi bisa banget untuk membantu kalian ketika di zaman susah seperti ini kan. Kalau bisa DP 10%, kalian bisa planning finansial kalian lebih baik ke depannya. Kalian bisa puterin uangnya dulu. Kalian bisa planning lebih lanjut lagi lewat aplikasi Vina App. Di mana melalui aplikasi Vina, simulasi dulu cicilan kredit kalian. Jadi kalian bisa memplanning finansial kalian terlebih dahulu sebelum membeli mobil impian kalian. Oke CVTs, jadi itu semua kelemahan, 10 kelemahan, 10 kelebihan dari Mitsubishi Expander terbaru ini. Memang namanya mobil buatan manusia, manusianya sendiri saja nggak sempurna. Pasti mobilnya pun buatan manusia lebih tidak sempurna lagi dibanding manusianya. Jadi wajar memiliki kelemahan dan pasti tetap memiliki kelebihan gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik misalnya membeli Mitsubishi Expander, kalian cek dulu seberapa kalian bisa mentolerir kelemahan-kelemahan dari Mitsubishi Expander ini dan kelebihannya bisa memenuhi kebutuhan kalian. Begitu cara memilih mobil. Jadi walaupun mobilnya punya kelemahan, jangan baperan. Anggap aja itu kalian harus mentolerir mobil kelemahan dari mobil ini gitu. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini, kalian bisa cek aja di website kami di cvtindonesia.co.id. Kami bisa pastikan kalian bisa mendapatkan promo terbaik untuk membeli Mitsubishi Expander Ultimate terbaru ini. Dan di sana kalian juga sambil baca-baca atau nyari mobil baru, bisa baca-baca berita terbaru tentang dunia otomotif dalam negeri maupun luar negeri. Oke CVTs, sampai ketemu lagi di video berikutnya.